Feeling good, feeling good. Every day and every night, life is a journey full of spices. Gotta savor every slice. I have surprises on the corner I can't predict. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati, mahasiswa Universitas Terbuka semester 7 Prodi VGSD. Kali ini saya akan kembali melakukan praktikum IPA ISD dalam modul 2 KP kegiatan praktikum 1, yaitu mengenai percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan seperti yang sudah terlihat. Yang pertama yaitu gelas. Saya menggunakan gelas plastik seperti ini. Ini ukurannya kurang lebih 600 ml. Kemudian kertas tisu sebagai kertas saring. Selain itu juga ada kertas timah, ada penggaris, kemudian juga ada sendok takar, ada sendok juga, air ledengnya ini, deterjen bubuk, kacang hijau yang sudah direndam, gelas ukur, dan juga ini botol gelas yang ukurannya 1000 ml. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. Untuk menjelasnya, mari kita lakukan kegiatan praktikum ini. Baik, untuk selanjutnya mengenai cara kerjanya, yang pertama kita akan menyediakan larutan deterjennya. Larutan deterjen itu akan dimasukkan ke dalam gelas yang sudah diberi label yang tadi sudah saya jelaskan, 100%, 50%, hingga 3,1%. Pertama kita akan menggunakan yang 100% ini. Kita masukkan terlebih dahulu deterjen kurang lebih 1 gram. Masukkan ke dalam botol dengan ukuran 1000 ml. Kemudian kita beri air kurang lebih 1000 ml juga. Takaran gelas ini merupakan 500 ml, berarti kita tambah air 2 kali. Kemudian kita aduk terlebih dahulu. Lalu kita tuangkan kurang lebih 500 ml ke dalam botol yang sudah diberi label 100 ml. Baik, kita sudah selesai membuat larutan dengan konsentrasi 100%. Kemudian kita ambil, tuangkan ke dalam label yang sudah diberi yang sudah diberi gelas yang sudah diberi label 100%. Kita ambil 500 ml saja. Kita gunakan gelas ukur kembali. Ini merupakan larutan 100%. Untuk selanjutnya kita akan membuat larutan dengan konsentrasi 50%. Nah, hasil dari yang tadi yang sudah diambil 500 ml kita tambahkan lagi hingga kembali menjadi 1000 ml. Setelah itu kita tuangkan ke larutan konsentrasi untuk 50%. Kita tuangkan 500 ml lagi.
ke dalam gelas dengan label 50%. Untuk selanjutnya ya, kita kembali isi lagi air 500 ml hingga air yang di sini terpenuhi 1000 ml. Kemudian kita akan masukkan ke dalam botol dengan konsentrasi 25%. Begitu seterusnya hingga 3,1%. Kemudian untuk gelas dengan konsentrasi 3,1%, kita kembali masukkan air 500 ml. Lalu kita tuangkan kembali ke botol tersebut. Mohon maaf, gelas tersebut kurang lebih 500 ml juga. Terakhir, untuk air kontrol ini kita gunakan air ledeng saja. Kita masukkan juga kurang lebih 500 ml. Ini dia merupakan larutan dengan konsentrasi masing-masing dari 100% hingga 3,1%. Baik, untuk selanjutnya saya juga sudah menyiapkan gelas lainnya yang sudah diberi label 100% hingga 3,1%. Gelas ini kita akan beri kertas saring, yaitu berupa tisu di area bawah atau mengelilingi gelas ini. Kurang lebih seperti ini sampai dengan semua gelas konsentrasi ini diisi kertas saringnya. Nah, setelah selesai gelas ini diberi label dan juga kertas saring, kemudian kita akan memasukkan kacang hijau ke dalam larutan deterjen dari konsentrasi 100% hingga 3,1 dan juga yang tanpa deterjen. Kita masukkan kurang lebih 10. Tadi untuk kacang hijau yang mengapungnya sudah dibuang, ini yang tenggelamnya yang bisa dimasukkan ke dalam larutan ini. Masukkan. Tidak apa-apa ya, agak banyak sedikit juga. Setelah kacang hijau ini masuk ke dalam larutan yang sudah dengan konsentrasi terpilih, kemudian kita diamkan secara 5 menit. Setelah itu, kacang hijau yang ada dalam larutan ini dipindahkan ke gelas yang sudah diberi label kembali, lalu diberi larutan sesuai dengan konsentrasinya. Kita tunggu dulu selama 5 menit. Untuk selanjutnya, setelah kacang hijau ini direndam selama 5 menit pada konsentrasi larutan deterjen 100%, kemudian kita ambil beberapa kacang hijaunya, masukkan ke dalam gelas yang lain yang sudah diberi label 100%. Secara baik agar filmnya mengarah ke arah bawah.
untuk gelas 100%. Kemudian begitu seterusnya dari larutan 50% sampai dengan 3,1. Masukkan pada gelas yang berlabel 6,25. Masukkan pada gelas yang berlabel 6,25. Kemudian ambil lagi kacang hijau dari label 3. Ambil kacang hijau dari larutan yang sudah diberi label 3,1, masukkan juga ke label yang sama. Dan terakhir kita ambil dari kacang hijau dari label air kontrol. Setelah itu kita berikan sedikit larutan konsentrasi sesuai dengan gelas yang sudah ada labelnya. Ini untuk label air kontrol. Kita berikan untuk 100%. Untuk 50%. Kemudian 25%. Selanjutnya 12,5. Kemudian 6,25. Dan terakhir 3,1. Setelah ini kita akan tutup gelas ini menggunakan kertas timah supaya tidak ada cahaya yang dapat masuk. Kita tutup seperti ini. Bentar. Setelah ditutup menggunakan kertas timah, lalu kita akan simpan. Kemudian kita akan lakukan pengamatan selama 24 jam atau 48 jam atau 1 hari hingga 2 hari. Kita akan mengamati apakah akan tumbuh perkecambahan kacang hijau ini. Setelah itu hasil dari pertumbuhan perkecambahan ini akan saya lampirkan pada laporan praktikum nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah sampai pada proses akhir kegiatan dari praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau yang telah dilakukan selama 1 kali 24 jam atau dengan kata lain 2 hari seperti yang sudah tertera di bawah ini. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin rendah persentase deterjen dalam air, maka perkecambahan kacang hijau tersebut akan semakin tinggi tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, jika persentase air semakin tinggi, maka
perkembangan perkecambahan tumbuhan kacang hijau ini akan terhambat. Seperti yang sudah saya siapkan di sini. Ini untuk label air kontrol yang tanpa deterjen sama sekali dan juga 100% label di mana deterjennya sangat banyak. Ini saya buka kertas suramnya. Nah, pada hari pertama saya mengukur untuk air label kontrol ini terdapat 1,6 cm mulai perkecambahan itu tumbuh. Sedangkan pada hari kedua sekarang tumbuh menjadi kurang lebih 4 sampai 5 cm. Bisa terlihat ya panjangnya. Kemudian ini untuk label 100% di mana pada hari pertama tumbuhnya sangat sedikit yaitu 0,5 mm. Tetapi pada hari kedua meskipun dia berpengaruh ada deterjen di dalamnya, tapi tetap tumbuhnya kurang lebih 2 sampai dengan 3 cm. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa semakin tinggi persentase maka tumbuhan perkecambahan ini akan terhambat untuk berkembang. Sementara semakin rendah maka akan semakin cepat tinggi dan tumbuh. Mungkin itu kesimpulan dari pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk segala dokumentasi dan foto kegiatan nanti saya akan lampirkan di laporan praktikumnya. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dancing through the rhythm like there's no tomorrow. From highs to lows, I'm embracing the sadness. Life is full of twists and turns, you know it's true. But when unexpected surprises arise,